Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal kitab hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Salah satu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hari ini adalah bertemunya kita dengan bulan Ramadan, sehingga kita dapat berpuasa pada bulan ini. Salat dan salamnya Allah tidak lupa kita sambungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan tamu yang mulia, tamu yang spesial, tamu yang ditunggu kehadirannya oleh umat Islam. Bagaimana tidak? Seperti yang kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadisnya, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ampunan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sayang sekali rasanya kita tidak memanfaatkan momentum Ramadan ini. Banyak sekali amalan-amalan kebaikan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Salah satu amalan kebaikan yang mulia di bulan Ramadan adalah qiraatul Quran, atau membaca ayat suci Al-Quran. Sehingga bulan Ramadan pun disebut dengan bulan nuzulul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka dari itu banyak di bulan ini orang-orang berlomba untuk menghatam Al-Quran. 1 kali khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam, bahkan sampai ada yang 5 kali khatam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa kiat untuk menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Kiat yang pertama yaitu memasang target menghatamkan Al-Quran. Misalkan kita ingin menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam bulan Ramadan, maka kita bisa hitung. 1 Al-Quran terdiri dari 30 juz. 1 bulan Ramadan terdiri dari 30 hari. Maka kita bisa mentargetkan 1 hari kita membaca Al-Quran 1 juz. 1 juz terdiri dari 10 lembar. Kapan waktu yang cocok untuk membaca Al-Quran 10 lembar per hari? Standar orang membaca Al-Quran selama 1 lembar berkisar 5-7 menit. Jadi kita bisa pasang target sebelum sholat dan sesudah sholat 5 waktu. Kita ambil contoh, 1 lembar sebelum subuh, 1 lembar setelah subuh, 1 lembar sebelum zuhur, 1 lembar setelah zuhur, 1 lembar sebelum asar, 1 lembar setelah asar, 1 lembar sebelum maghrib, 1 lembar setelah maghrib, 1 lembar sebelum isya, 1 lembar sesudah isya. Maka pemirsa akan mendapatkan 1 juz dalam 1 hari. Jika kita melakukannya rutin sampai 30 hari ke depan, maka insya Allah kita akan mendapatkan 1 kali khatam Quran dalam bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiat yang kedua yaitu membeli Al-Quran kecil atau membeli Al-Quran mini yang mudah dibawa kemana-mana. Agar program atau kegiatan menghatamkan Al-Quran itu berjalan lancar, maka tentunya cara yang terbaik adalah selalu membaca Al-Quran kapanpun berada.
kapanpun, dimanapun berada. Walaupun di zaman sekarang kita banyak menemukan aplikasi-aplikasi Al-Quran digital yang ada di smartphone yang dapat dibuka kapanpun saja. Namun kelemahannya, ketika baterainya habis, maka kita perlu mengecasnya atau mengisi ulang. Maka solusi yang terbaik adalah membeli Al-Quran kecil atau Al-Quran mini untuk dibawa kemanapun dan kapanpun, agar kegiatan khatamah Al-Quran berlangsung mudah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiat yang ketiga yaitu membaca Al-Quran jika memungkinkan, dimanapun dan kapanpun. Jika kita ingin memasang target 1 kali khatam dalam bulan Ramadan, maka cukuplah kiat yang pertama tadi, yaitu memasang target sebelum dan sesudah sholat membaca 1 lembar. Namun jika pemirsa ingin menghatamkan Al-Quran lebih dari 1, 2, 3, bahkan 5, maka pemirsa diharuskan atau diwajibkan untuk membawa Al-Quran dimanapun dan kapanpun dengan Al-Quran yang sudah diberi tadi. Agar apa? Agar mudah, agar berlangsung mudah kegiatan menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiat yang keempat yaitu memasang, yaitu mengingat fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Nasir Muhammad dalam bukunya Menggapai Mulia Ramadan dengan Ilmu berkata bahwasanya keutamaan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan adalah ketika membaca 1 huruf dari Al-Quran maka akan mendapatkan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan akan dilipatkan menjadi 10, sebagaimana dalam sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha, dan 1 kebaikan itu akan dilipatkan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu 1 huruf, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Akan tetapi alif itu 1 huruf, alif lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Maka hanya dengan membaca alif lam mim saja kita akan mendapatkan 3 kebaikan yang akan dilipat gandakan menjadi 10, maka akan berbilang 30. Maka bayangkan jika kita membaca 1 surat, membaca 1 halaman, membaca 1 lembar, 1 juz, bahkan hingga 30 juz, maka beribu-ribu bahkan berjuta-juta pahala yang akan kita dapatkan dari membaca 1 huruf, bahkan beribu-ribu huruf dari Al-Quran. Jadi mengingat keutamaan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini menjadi motivasi kita, menjadi penyemangat kita untuk semangat dalam menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 4 kiat untuk menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Yang pertama tadi, memasang target khatam Al-Quran dengan cara membaca Al-Quran 1 lembar sebelum dan sesudah sholat 5 waktu. Yang kedua yaitu membeli Al-Quran kecil yang mudah dibawa kemana-mana untuk dibaca kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun jika memungkinkan. Dan yang terakhir yaitu mengingat keutamaan atau fadilah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Jika kita telah selesai membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, maka ada doa yang diajarkan para ulama kita, yang insya Allah semua kita sudah hafal, yaitu Allahumma arhamna bil-Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum man nusina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itulah doa ketika kita sudah selesai menghatam Al-Quran yang diajarkan para ulama kita. Selamat berbuka puasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika manusia melakukan apa yang telah diberikan oleh Allah berupa aturan-aturan ataukah berupa larangan-larangan, tentu tidak mungkin Allah memberikan aturan melainkan di dalam aturan itu akan ada manfaat. Ketika Allah memberikan larangan-larangan untuk manusia, Allah tahu betul pasti di dalam larangan itu ada mudarat-mudarat. Artinya tidak ada perintah Allah Ta'ala melainkan di dalam perintah itu ada manfaat langsung atau tidak langsung, baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Demikian pula ketika Allah membuat sebuah larangan-larangan untuk manusia, pasti di dalam larangan itu ada mudarat yang akan mencelakai manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Di dalam mudarat itu ketika dilanggar, pasti ada mudarat-mudarat yang akan terjadi pada manusia itu sendiri, baik langsung maupun tidak langsung. Saudara-saudaraku sekalian, yakinlah pada Allah, percayalah pada Allah. Hanya orang-orang mukmin yang meyakini dan mempercayai apa yang sudah diberikan oleh Allah berupa aturan-aturan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana manusia dituntut untuk selalu berbuat baik, untuk beramal saleh, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan alhamdulillah Allah buat aturan di dalam bulan Ramadan ini. Seandainya Allah tidak berikan bulan Ramadan untuk manusia, seandainya Allah tidak berikan aturan-aturan untuk manusia di bulan Ramadan, atau seandainya tidak ada 1 tahun ini bulan Ramadan, mungkin manusia akan lebih jauh lagi dari aturan-aturan Allah. Manusia akan lebih celaka lagi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sekalian, manfaatkanlah bulan Ramadan ini sebaik mungkin, bukan untuk kebutuhan Allah Ta'ala, bukan untuk kemaslahatan Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan sujud-sujud kita, karena Allah tidak membutuhkan sedekah-sedekah kita, karena Allah juga tidak membutuhkan puasa kita, Allah juga tidak membutuhkan bacaan Quran kita, Allah juga tidak membutuhkan haji kita, Allah tidak membutuhkan infak-infak kita. Semua yang kita lakukan itu untuk kebutuhan manusia sendiri. Allah sendiri mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Seandainya manusia di muka bumi ini seluruhnya kufur kepada Allah, seandainya seluruh manusia di muka bumi ini ingkar kepada Allah, seandainya manusia di muka bumi ini tidak ada yang sujud kepada Allah, tidak ada yang berpuasa, tidak ada yang beramal soleh, tidak ada yang beribadah, tidak akan berpengaruh sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan berpengaruh pada kekuasaan Allah sedikit pun, tidak akan berpengaruh pada kerajaan Allah Ta'ala. Artinya semua yang kita lakukan ini, kita sendiri yang membutuhkan, bukan Allah yang membutuhkan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah terlanjur kita diciptakan oleh Allah, sudah terlanjur kita hidup di muka bumi ini. Manfaatkanlah waktu yang
sisa-sisa hidup kita ini. Karena sudah diberikan oleh Allah apa yang akan terjadi nanti. Sudah diinformasikan oleh Allah apa yang terjadi ketika kita sudah selesai kontrak di dunia. Kita sudah selesai hidup di dunia, Allah sudah beritahu apa kehidupan yang berikutnya. Bahwa kita tidak sanggup lagi untuk beribadah, bahwa kita tidak sanggup lagi untuk beramal soleh, bahwa kita sudah tidak sanggup lagi untuk bersedekah. Waktunya sudah tinggal sedikit lagi, waktunya sudah hampir selesai. Semakin hari usia kita, semakin panjang usia kita, bukan berarti makin panjang apa yang kita miliki, tapi makin dekat kita dengan alam yang berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ta'ala, Ramadan ini mari kita jadikan sebagai momentum untuk mengevaluasi diri kita, bahwa manusia-manusia yang baik adalah manusia-manusia yang setelah Ramadan menjadi orang-orang yang Rabbani. Dan janganlah kita menjadi orang-orang yang Ramadaniyun. Allah minta kita menjadi orang yang Rabbaniyun. Maksudnya adalah Ramadaniyun adalah orang-orang yang berbuat baik, beribadah, beramal soleh, tilawah Quran, sujud kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Orang yang baik di bulan Ramadan itu disebut dengan Ramadaniyun. Sementara hari-hari selain Ramadan dia kembali seperti manusia yang tidak mengenal Ramadan. Tapi Rabbaniyun adalah orang-orang yang baik ibadahnya di bulan Ramadan, baik amalnya di bulan Ramadan, dan dia juga baik di luar bulan Ramadan. Setelah Ramadan dia tidak lupa dengan apa yang sudah dia lakukan saat berada di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang Rabbaniyun adalah orang-orang yang akan memperoleh kebahagiaan. Karena itu janji Allah Ta'ala, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Siapa yang berbuat, dia akan mendapatkan. Siapa yang menanam pohon mangga, dia akan mendapatkan buah mangga. Siapa yang menanam buah pohon durian, dia akan mendapatkan buah durian. Dan siapa yang tidak menanam, dia tidak akan menikmati apapun. Berbuatlah, beramallah, bersedekahlah, karena kita tidak tahu sedekah yang mana yang akan membebaskan kita dari api neraka. Bacalah Quran sebanyak-banyaknya, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Beruntunglah orang-orang yang dipanggil oleh Allah ketika dia sedang membaca Al-Quran. Banyak-banyaklah berzikir, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Barangkali kita tidak tahu salawat-salawat mana yang akan memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Banyak-banyaklah berpuasa, karena kita tidak tahu puasa yang mana yang akan diterima oleh Allah Ta'ala. Teruslah berbuat baik, teruslah tebar kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima semua amal-amal kita, dan mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah ketika kita sedang melakukan kebaikan, apakah kebaikan sesama manusia ataukah saat kita berbuat baik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita berada di depan Masjid Darul Fatah 4 yang beralamatkan di Sukajawa, Lingsuh, Bandar Lampung. Saat ini kita masih dalam tahap penyelesaian pembangunan masjid di kampus Darul Fatah 4 ini, yang saudara-saudara dan muslimin semua yang bisa menyaksikan. Masih beberapa tempat yang harus kita selesaikan, yaitu terutama jendela, kemudian plafon, lantai, dan lain sebagainya. Kemarin panitia sudah mencoba untuk menghitungnya. Kebutuhan untuk penyelesaian jendela lebih kurang kita membutuhkan dana 100 juta, kemudian plafon itu lebih kurang 50 juta, dan lantai itu lebih kurang 30-an juta lagi. Nah, itu semua kami mengajak sebagai pengurus Yayasan Darul Fatah untuk menyelesaikan pembangunan masjid kampus 4 ini,
Dan semoga saja dengan apa yang kita upayakan, dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita infakkan dalam pembangunan masjid ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bersama kaum muslimin sekalian bahwasanya insya Allah kita akan menyelenggarakan pendidikan khusus untuk ma'had. Artinya disinilah nanti kita akan mencetak para kader ulama, para penghafal Al-Quran juga sebagaimana yang sudah berjalan di kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Dan insya Allah kita targetkan di bulan Juni anak-anak yang selama ini menghafal di Jalan Kopi itu akan kita pindahkan di sini, lebih fokus lagi untuk lebih mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, dan mempelajari ulum syariah. Dan kepada saudara sekalian, Bapak Ibu dan kaum muslimin sekalian yang ingin menyalurkan infak sodakohnya ke pembangunan Masjid Darul Fatah ini bisa melalui nomor rekening yang sudah kita cantumkan di bawah. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, kami harus menjemput ke rumah, insya Allah panitia pun sudah siap untuk menjemput hal tersebut ke rumah Bapak Ibu sekalian. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mari dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan akan lebih berkahnya puasa kita dan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita berstabiqul khairat untuk berinfak menyelesaikan pembangunan Masjid Darul Fatah 4 ini. Demikian saja, lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدا